kalau kayak gininya kayaknya si Nora masih trauma dia berhadapan sama saya karena hadis yang saya kasih tunjuk sama dia. Trauma sama kau. Jadi gini, kan oke lah nggak apa-apa, tulis dalam Alkitab saya. Nanti kan dalam ajaran Anda kan bisa. Nah, oke. Coba ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nomor 2-nya, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Bro. Tidak, kan kamu tadi kupingmu dengar nggak? Kupingmu 2 apa 1? Udah mulai marah dombanya teman-teman. Bukan, gue kan dari jawab nggak ada. Kalau perkataan Yesus, itu nggak ada. nah terus dengerin. Ada nggak? Dengerin, gantian dong, gantian. Berarti boleh Gantian kan? dong. Gantian Boleh dong. dong kan? Terus melarang kau kawin sama mama kandungmu, kok aku? Nah lalu di mana ajaran untuk perintah membolehkan? Gimana perintahnya membolehkan? Oke, jelaskan ya. Nah, ketika tidak ada larangan, itu berarti diperbolehkan, Dinda. Nggak perlu kok kaji-kaji lagi tuh. Kenapa kau yang bikin aturan Tuhan? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bang Faruk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kita meloncat dari hotel GW Marriott kan kamu bilang kan? Yang saya tanyakan, jika Benar, ada satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang Enggak, kalian benar atau kawin salah? dengan Karena narasi yang kamu katakan itu kan kamu potong. Gimana sih? Itu Nah, kan di mana video itu Yesus kan kamu ada? potong. Ada. Karena masih ada selanjutannya. Udah mulai Saya keluar lihat, saya lihat kok. Gak usah seperti itu mulai lah. keluar dong, Bang. Ya sudah, jika ada dalam Bible Yesus melarang kamu kawin dengan mama kandungmu, kasih datanya. Contoh saya katakan, contoh tadi kan ku bilang tadi kan saya baca dalam ulangan. Belum Batang lahir norak. Yesus di situ. Batang norak kan, bentar Belum lah. lahir di situ Yesus.
Santai lah, kok menjudge. Gimana mau santai, orang kau nipu. Kalau saya nipu nanti boleh dites apakah saya menipu atau Udah kayak mana, nanti kan nggak apa-apa. tes. Yesus sudah lahir belum di situ? Santai aja, boleh nggak santai? Ya saya tanya, Yesus sudah lahir nggak di kitab Ulangan? Aduh, dibilang santai nggak bisa santai. Ini saya Belum, Dinda. Paman. Dinda, sebelum kita lanjutkan datamu, ya, aku perlu kejujuranmu dulu, Dinda. Di dalam kitab Ulangan, apakah Yesus sudah dilahirkan Maria? di dalam Ulangan Yesus Kristus belum dilahirkan, belum kehadirannya. Sudah. Yang saya minta data di Bible, Yesus yang mengatakan, Yesus yang melarang kau. Ya, kawin Yesus sama itu orang kan dulu. Yesus makanya saya katakan kepada kalian tadi, boleh nggak sebentar? Dan Nora tadi ngomong, apakah di Ulangan itu ada kata ada Yesus? Benar, saya katakan ada. Contoh dalam Alkitab, dalam Yohanes saya katakan. Nah, seperti Yohanes 8 ayat 56 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Dia berkata, dia kan berkata sebelum Abraham ada aku sudah ada. 58. Oh ya, 58. Nah, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi pernyataan Tuhan Yesus Kristus ini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Benarkah bahwa saya Tuhan Yesus Ada di mana dia? ada? Ternyata benar. Ada di mana? Ada Ya di santai. mana? Contoh Ada di mana? dalam Kejadian 8. Jangan contoh. Ya kan saya menggunakan ayat. Ada di mana? Ada di Kejadian 18, ya Kejadian 18 ayat 1. Di situ kan Yotevave berbicara kepada Abraham. Artinya dalam Yohanes 8 ayat 58. Oke, yang tiga yang menampakkan diri kepada Abraham itu yang mana yang Yotevave-nya? Ya, Yotevave itu kan emang dia sendiri. Jadi kan duanya itu kan adalah Oh, malaikat. jadi tiga. Oh, jadi Kok iya, tiga? di antara tiga. Lu kan tiga katanya. Kok 3? Gimana? Vendinya kenapa kabur ya? Dia mau di follow aja, dia nggak mau debat. Oh, mau di follow ya. Tunggu dulu. Butuh asupan Di dia. kejadian tadi itu bukannya tiga yang menampakkan diri kepada Abraham. Coba kamu baca. Saya katakan tadi Kamu kan yang baca. Kejadian 18 ayat 1. Ya, coba kamu baca. 2 apa 3? Saya bilang tadi kan Kejadian 18 ayat 1, benar nggak? Iya, itu 2 apa Ya 3 udah. orang? 2 apa 3 orang? 2 apa 3 orang? Di mana tertulis 2 apa 3 orang? Yang menampakkan diri kepada Abraham. Ya udah, biar saya kasih tunjuk aja lah ya. Boleh? Jadi 2 atau 3 itu beda lagi, Bro. Di situ saat siapa melihat itu lagi makan bersama ya. Kejadian 18 ayat 1. Jadi kalau saya lebih senang ya kita berbicara sesuai dengan, aku kan mengasih tunjuk contoh seperti yang tertulis dalam Alkitab saya. Nanti kan dalam ajaran Anda kan bisa. Nah, oke. Coba ya. Santai Kemudian aja lu. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nomor 2-nya, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Bro. Yang saya komparasikan kok ketawa. Nah, dia bilang 1. Saya sudah tahu itu. Ternyata 3 memang nih. Aduh, ampun dah. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya. Saya tunjukkan Saya ya. tahu, Nora. Saya tunjukkan. Kau bilang Nora. berapa tadi? Kau bilang berapa Nora. tadi? Kau Tadi bilang kan berapa topik. tadi? Enggak, Kau gini, bilang Nora. berapa? Jangan lari ke topik dulu lagi. Kau bilang berapa tadi? Coba kau jujur sama. Saya bilang kan Bilang berapa? 1. Saya bilang kan 1. Nih. Yang sekarang kamu saya katakan baca. kan yang Ya. duanya lagi itu Nomor 2. apa? Benar nggak? Ketika Nora? kau bilang cuma 1. Mana ada di sini? Iya, Kau bilang. saya. Aduh ya Tuhan, ampunilah Ketika hamba. ia mengangkat mukanya, ia melihat ada berapa orang itu? 3. 3. Nah, dari 3 ini yang mana Yotevave? Yotevave itu ada yang di tengah-tengah. Jadi Oh, di mana? Yang di tengah. kiri Bentuknya kanan, seperti kiri apa? kanan itu adalah Iya, bentuknya malaikat seperti malaikat apa? terang atau Bentuknya malaikat seperti dia. apa? Seperti Bentuknya waktu seperti kita apa? waktu Tuhan Yesus Kristus kan itu wafat dalam kuburannya. Dan saat dia Bukan, bangkit, apakah rambutnya bentar dulu. gondrong, hidungnya mancung, apa begitu? Nggak ada tertulis dalam Alkitab. Jangan tertawa, Nora.
Jadi kan aku kan tidak Tidak, kalau aku kayak udah gini ya ngomong kayaknya lagi. si Nora mesti trauma dia berhadapan sama saya karena hadis yang saya kasih tunjuk sama dia. Trauma Reni. sama kau. Reni. Jadi Bang boleh. Akbar, barakallahu. Jadi gini, kan oke lah nggak apa-apa. Kita membahas tentang hidup orang menjijikkan. Jadi kalau saya komparasi dengan narasi yang seperti Sekali lagi saya tanya di Dinda, di dalam kitab Ulangan, Yesus sudah lahir belum? Tuhan Yesus Kristus belum menyatakan dirinya lewat kelahiran. Saya tanyakan, di dalam Ulangan, data yang kau berikan tadi, Yesus sudah lahir belum? Saya katakan sekali lagi, pasang kupingnya ya. Tuhan Yesus Kristus belum menyatakan diri lewat kelahiran. Artinya kan belum lahir kan? Belum lahir, oke. Sementara yang saya tanyakan, ada larangan dari Yesus untuk kau kawin Perkataan sama yang bisa orang dia di umum. dalam Ulangan itulah perkataan dia sendiri. Contoh Oke. seperti makanya saya katakan tadi, contoh seperti Oke. kejadian 18 ayat Kasih, 1. dengar Dinda, kasih satu ayat dalam Bible, di dalam kitab Ulangan yang tertulis nama Yesus. Kasih. Oke. Yang Kalau tertulis kita kata mengambil dari Yesus. oke. Dalam perjanjian lama itu nama Yesus itu adalah sesuatu nama yang sakral juga sebenarnya, yaitu artinya Yotevave. Yang saya tanyakan, kasihkan Iya, satu kata dalam kitab Ulangan yang tertulis kata Yesus. Kata Yesus, kata nama yang kamu baca atau kata yang tertulis dalam perjanjian baru itu belum ada. Tidak ada, berarti data kitab Ulangan, data dari kitab Ulangan tidak bisa kau sajikan menjadi dalil Kok ketika nggak kau bisa? memaparkan narasimu. Karena kalau kayak gitu ibaratnya gini bro. Karena yang saya minta di dalam Biblemu, Yesus yang mengatakan di dalam kitab Ulangan tidak ada manusia pada saat itu yang menuhankan manusia, gak ada. Kalau kita Gak ada pada masa itu manusia menyembah kepada Yesus, gak ada. itu udah salah. Gak ada ketika itu manusia menyembah kepada anak yang dilahirkan Maria, gak ada. Makanya kalian untuk mempertahankan imanmu, untuk mempertahankan kepercayaanmu, kau hadirkan kebohongan-kebohongan yang baru. Nggak bohong. Faru, saya jujur Faru ya. Makanya saya tanya Dinda, Enggak, kamu dengar ada baik-baik. nggak dalam Kamu dengar Bible-mu? baik-baik. Kamu dengar baik-baik. Sekali lagi Adi saya tanya, Saputra ada nggak pernah namanya ada nggak berbohong dalam dalam Bible-mu diskusi. di mana kamu dilarang kawin sama mama bapakmu? Adakah Yesus melarang? Tuhan kamu. Udah saya katakan ada. Contoh dalam Matius lagi ya. Ya, Saya kasih Matius satu. boleh. Matius boleh. Berarti Makanya santai aja lah kita. mana? Boleh Di Matius kan? berapa? Contoh seperti gimana ya? Seperti Matius, ini kan satu komparasi dalam Ulangan, Efesus dengan Matius ada Apa tiga. pula urusan? Bentar dulu, Apa pula santai. urusannya Matius sama Ulangan? Ya, ada kau. Santai. Apa pula korelasinya kitab Ulangan dengan Matius? Tiba-tiba muncul. Kau ngerti nggak tentang Bible kau? Ini data ini ya. Ini Ya, kasih kau data. Tuhan. Ini data ini. Nih, Faru, nih. aduh ampun. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaat Yakub, bukan jemaat pemakan babi. Bukan jemaat yang mengawini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau enggak, kok Bukan jemaat tiba-tiba- LGBT. Kok tiba-tiba? Enggak, masalahnya gini. Kok tiba-tiba dia yang bertanya, begitu kita yang menjawab dia menjudge, kan lucu, kok konyol. Apakah seperti Masalahnya itu? kau berupaya menipu. Enggak, apa-apa. Emang kenyataan kurasa ya benar kurasa dalam framing saya. Kurasa kan? Enggak, gitu. Dan karena dicari diskusi pakai perkataan kurasa. Diskusi berbicara dengan dalil, bukan kurasa. Ada pula diskusi kurasa. Jawabanmu jawaban tipu-tipu disuruhnya kita dengar, coba. Jelas dia menipu kita.
Minta sama dengan sales, teman-teman, datang ke rumahmu, udah tahu kok dia nipu. Mau kali lagi kau dengarkan di rumahmu, kan kau usir dia kan? Iya kan? Orang dia nipu. Sana kau, penipu kau kan gitu. Katanya pendebat, tapi ngomong pakai kurasa. Makanya aku bilang, ya ormasmu itu nggak laku kalau kau nggak nipu. Jujur aja lah, masih respect lagi Edis, jujur dia nggak ada, tapi di Bible ada. Ya iya, di Bible ada. Kalau kau bilang tadi kalau keperkataan Yesus tidak ada, tapi kalau di Bible ada, mau kita buka gitu loh, mau kita kaji datamu. Tapi apapun data yang kau berikan, yang kau ambil dari kitab Taurat, itu telah dibantahkan dalam Ulangan 33 nomor 4, di mana hukum Taurat itu didedikasikan untuk Bani Yakub. Bahkan diperkuat lagi dengan Efesus 2 nomor 15. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan segala ketentuannya dengan matinya Yesus di kayu salib. Kalian jangan adjustment apa, jangan apa sesuai kebutuhan. Terpojok kalian dengan ini, kalian ambil Taurat, ya kan? Gak mau kalian menjalani hukum Taurat, ya kan? Hukum Tauratnya gak mau kalian jalanin ini. Tapi kalau ditanya dalil dari hukum Taurat, padahal Taurat diturunkan untuk umat yang bersunat, kau tak bersunat. Kalau ada terpojok kan Taurat dikeluarkannya. Tapi kalau ditanya apakah kau mengamalkan Taurat? Oh tidak, udah dibatalkan. Efesus 15. Suka kau. Salah satu-satunya yang katanya agama yang menjadikan kitabnya hanya sebagai framing mereka saja, hanya sebagai bahan olok-olokan mereka saja, itu OT. Udah jelas hukum Taurat udah dibatalkan, tapi kalau ditanya dikasihnya dari Taurat. Orang udah dibatalkan, makanya aku bilang, ya perkataan dari Yesus, jujur aja lah kau. Banyak kali kau jujur, nggak ada. Nah, ketika nggak ada berarti boleh. Oh nggak boleh, itu namanya standar ganda. Nggak dilarang, tapi nggak boleh. Itu kan standar ganda, itu standar nomor itu. Ya, assalamualaikum Mito Esti. Kita naikkan lagi yang lainnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Faruk, Murad, Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Ini lucu namanya, ini kok dipanggil ini. Ini kita naikkan teman-teman. Halo Babi. Halo Babi, Faruk. Nama kau yang Babi. Babi, Islam Kristen? Islam Kristen Babi. Oh, Kristen Babi weh. Enggak, Faruk yang Babi. Sekarang Faruk kan ngomong sama Babi. Kulangin lagi ya, Babi, Islam Kristen. Faruk kan ngomong sama Babi. Iya, Faruk Babi. Babi, Islam Kristen Babi. Gak ada agama. Tadi Kristen. Sekarang udah gak ada agama. Saya ulangin lagi Dinda ya. Kalau kamu nggak mau menyebutkan identitasmu, turun aja lah. Nanti salah paham teman. Gak ada Dinda sini. Iya. Gak ada Dinda. Babi, Laki-laki. Islam Kristen. Ya sebut aja Mawar, mana-mana aja. Turun aja lagi. Faruk Babi. Dia yang ngomong tadi ya. Tanya tadi kan, dengar nggak teman-teman? Babi, Islam Kristen kan? Makanya kau bikin nama akun kayak gitu, niat kau mungkin mau membenet kan? Tapi kobar Bang Faruk kuat. Alhasil imanmu sendiri yang dipermadukan. Ya kan, imanmu sendiri dipermadukan. Masa babi Kristen? Oke, selamat bergabung ya. Ya, selamat bergabung Faruk. Islam Kristen Dinda. Saya Kristen. Oke, diskusi sesuai tema kita Dinda ya. Oke. Apa itu? Hidup Oke. hotel? Apa itu? Menjijikkan.
menjijikkan. Oh, Iya. oke. Oke, saya narasikan dulu Dinda ya. Menurut pemandanganmu Dinda, jika ada seorang anak yang kawin dengan mama kandungnya, apakah itu perbuatan yang menjijikan? Ya, Menjijikan ya. Oke, sekarang saya tanya, ada larangan dari Yesus untuk kalian kawin dengan mama kandung kalian? Ingat Dinda ya, dari Yesus. oh. Kalau perkataan Yesus berbicara tentang kawin, itu di bumi atau di surga yang kau minta? Kalau di bumi, kawin mengawinkan. Di bumi atau di surga? Kau di bumi atau di surga kok sekarang? Ini Yesus berbicara di bumi dan di surga juga. Gimana sih kamu baru? Yang saya tanyakan, adakah ayat dalam Bible di mana Yesus anak Maria melarang kau kawin dengan mama kandungmu? Tidak, kan kamu tadi kupingmu dengar nggak? Kupingmu dua apa satu? Udah mulai marah dombanya teman-teman. Bukan, gue kan udah jawab nggak ada. Kalau Nggak perkataan ada, Yesus. itu nggak ada. Nah, terus dengerin. Ada nggak? Berarti Dengerin boleh dulu, ya, gantian Dinda, dong, kan? gantian. Berarti boleh Gantian kan? dong. Boleh Gantian dong. berarti kan? Gantian dong. Iya, Boleh dengar dong, dulu, gantian. aku dulu ngomong Dinda. Boleh dong gantian. Ya abis ini adik yang ngomong, coba. Abang Faruk ngomong sedikit aja ya. Sia, iman Kristen sudah mengakui tidak ada Yesus melarang untuk Kristen kawin dengan mama kandungnya. Karena tidak ada larangannya berarti boleh. Ketika diperbolehkan, bukankah itu sesuatu hal yang menjijikkan? Maka benarlah hidup oten menjijikkan. Maka muncul Oke. pertanyaan sama Sia. Udah, Apa gantian pertanyaannya? dong. Ya, Gantian bentar, dong. lagi. Iya, sedikit lagi. Gantian dong. Kapan? Ya, sedikit lagi. Kapan ya kau kawin di mama kandungmu? Kapan? Oke, gantian ya. Cair Gantian. dong. Bang Warmal, barakallahu fikum. Cair dong. Gantian dong, boleh. Silakan Dinda. Oke, jadi kamu harus tahu bahwa Oten itu dikasih hukum sama Tuhan, kasih. Oke, kasih itu menuntun orang menjalankan hidup yang benar. Bukan ajaran binatang yang mengajarkan istri banyak. Oh, berarti kawin nama mama kandung itu bagian dari ajaran kasih ya? Karena tidak ada datanya diajarkan oleh Yesus. Dengerin dulu, dengerin dulu Paru. Dengerin Paru. Sebenarnya Paru, kalau kamu punya rasa malu, kamu laki-laki, ya kalau kamu laki-laki, nah kamu udah pernah kalah kan debat sama gua. Kamu kemarin masih Edis, kamu kalah, gua nonton. Dan kamu karena kamu tidak punya rasa malu. Nggak ada. Kita dengerin, kalau kamu Kau aja meminta barusan mengakui nggak ada Yesus melarang kau kawin sama mama kandungmu. Kok aku? Nah, lalu di mana ajaran itu perintah membolehkan? Di mana perintahnya membolehkan? Oke, jelaskan ya. Nah, ketika tidak ada larangan, itu berarti diperbolehkan Dinda. Nggak perlu kau kaji-kaji lagi itu. Kenapa kau yang bikin aturan Tuhan? Kenapa kau yang bikin aturan Tuhan? Oke, sekarang gini. Adakah larangan dalam Bible-mu untuk kau makan nasi? Nggak ada kan? Berarti boleh kau kan makan nasi? Kan nggak perlu lagi Dinda. Sini letak bentar ya, gantian. Tidak gini Dinda. Di satu Gantian, sisi gantian. tidak ada larangan. Di sisi Oke, lain gantian dong. prakteknya disalahkan. Gantian Itu dong. strategi ganda namanya. Ya gantian dong, gantian ya, gantian. Oke. Ketika segala sesuatu di bumi ini Alkitab mencatat kalau dimuat bumi tidak muat. Artinya ada hal-hal yang dengerin dulu. Ada hal-hal yang tidak dimuat di dalam Alkitab, tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru itu terkorelasi. Ketika kamu membuat suatu narasi untuk mendukung fitnahmu kepada iman Kristen, jadilah seperti pikiranmu. Sudah? Paham? Oke, sudah. Oke. Masalahnya gini Dinda, suatu hukum yang sangat diperlukan oleh manusia nggak dituliskan di Bible-mu, nggak disampaikan. Oke, sekarang gini. Oke. Sekarang gini. Gantian kita, suatu hukum yang dibutuhkan oleh manusia tidak disampaikan Tuhanmu, tapi aurat laki-laki yang sebesar aurat keledai, aurat kuda, seperti zakat kuda, disampaikan Tuhan kau. Oke, gantian dong. Zakar Boleh ya, manusia gantian. sebesar zakar kuda dituliskan oleh Tuhanmu, disampaikan Tuhanmu. Oke,
tanya, zakar manusia sebesar zakar kuda dituliskan dalam Bibelmu, ya kan? Iya, gantian ya. Tapi Iya. larangan kawin dengan mama kandung nggak disampaikan Tuhanmu. Lama-lama kayak mama ya, Pak. Gantian dong. Iya. Tunggu dulu. Terus satu lagi, memperbolehkan mengawini wanita pesundil ada. Ada. Gantian ya, gantian dong. Oke. Jadi kalau kamu bikin hukum seperti itu, Faruk, sekarang gua tanya ya, di mana dalil dalam Al-Qur'an untuk mamamu berak boleh kau makan? Tidak dilarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saat mamamu berak, bentar Faruk, bentar. Saat mamamu berak, mulut Dinda, udah mulai keluar dombanya ya. Dinda, di dalam Islam tinja atau kotoran itu najis, nggak boleh dimakan. Kau nggak perlu ke Quran. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan itu. mana dalilnya gue bilang darah Faruk. Bentar ya, perhatikan, santai, jangan lu doang yang ngomong, gua ngomong juga perlu. Di mana dalilnya dilarang saat mama kau berak mulutmu itu tempat pembuangan berak mamamu? Mana dalilnya? Jawab. Dinda itu kau udah diskusi, udah debat kusir kayak gitu, Dinda. Bukan, lo kamu bilang kok jelas ada kitab bilangan yang dilarang kawin ya. Kitab jelas dilarang. Akal gitu. Apa kau bilang kami nggak masuk akal? Juga aja pernah dikasih tahu. Makanya kalau kau bilang kan saya ngikutin pikiranmu. Nggak gini loh Dinda. Berarti kau nggak tahu kalau tai itu kotor, nggak tahu. Kan saya ngikutin pikiranmu di apa ya. Saya mengikuti pikiranmu Faruk. Karena gini teman-teman, domba pun gitu, domba nggak tahu dia tai itu Loh, kotor. saya nggak tahu mengikuti domba. pikiranmu ketika Jangan tidak ada larangan. Ketika tidak ada larangan berarti boleh dong. Kamu bilang ketika tidak ada larangan boleh dong. Nah sekarang tidak ada larangan kan? Boleh dong. Mulutmu itu tempat mamamu, tempat buang tai. Boleh dong. Ya. Kan nggak ada larangan. Dengar. Emosi dia udah. Dulu dengar. Ya. Bukan emosi, Dengar kamu dulu. harus sportif. Ya, dengar Kamu dulu. udah kalah Ya, debat sebentar sama dulu. gua, terus kamu kalah debat sama si Kapan Ya, pula aku jangan- ada debat ini? Jangan ngerocos saja, sebentar dulu ya. Sekarang begini. gantian lah. Makanya kalau kalian sportif, tunggu dulu. gantian ngomong. Ya, Jangan si ya. Bardok yang Kalau ngomong. tidak saya yang turunkan kau, saya turunkan kau nanti. Ya udah turunkan. Memang kalian kalah debat, kalian berdua kalah debat sama gua. Jadi begini, Kristen coba kalau disuruh pilih mau makan B2 apa kotoran, pasti dipilihnya B2. Nah, sementara kami B2 aja udah diharamkan, apalagi kayak kotoran. Dari situ aja kau berpikir. Kalau kau B2 kau makan, kotorannya juga kau makan. Yang diharamkan aja kau makan. Kami mana ada? Itu loh. Kau ya, kau doakan aku terus biar aku murtad. Bodoh kali kau. Masa aku mau menyembah manusia? Nggak mungkin lah. Oke, sudah teman-teman saksikan kan? Mirip nggak sih ya tadi sama domba? Kelakuannya, sifatnya mirip nggak sama domba? Mirip nggak sama domba? Mirip. Mirip. Oke. Mana kawan? Ya. Hanopan. Ya, Pak. Tep Ini aja bedanya. share ya. Iya. Islam Kristen. Satu. Jangan gitu dong. Hanopan. Turunkan lah. Ayo. Oke, turun dulu bang ya. Oke, naikkan yang lain, moderator. Naikkan yang lain. Kalau perihal kencing unta itu adalah anjuran. Silakan, kalau mau sembuh silakan minum. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi yang lucunya ada Tuhan mengatakan minum racun maut tidak akan celaka. Ada nggak yang sudah minum racun maut? Nggak ada ya. Marcelo, Bercilo. kamu mau minum racun maut, Marcelo? Ya, kalau aku tahu itu racun maut, nggak mungkin aku minum. Tapi kalau dengan Tapi tidak ya- sengaja ya aku minum. Tapi kira-kira kalau tidak sengaja minum itu kira-kira diselamatkan nggak? Ya bisa diselamatkan bunda. Kalau kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, tapi si kalau kita tahu. itu iya Gini, Allah. gini, analoginya gini bunda. Gini bunda. Contoh gini. Itu sebentar dulu Bang Marcelo, nggak perlu contoh. Si Mirna aja contoh ini yuk. Gimana? Oh, gimana?
Si Mirna aja kita jadikan contoh. Si Mirna yang diracuni sama Jessica pakai sianida, kopi sianida. Sianida. Kan, ya Mirna kan nggak tahu bang. Sementara Mirna kan pasti dibaptis sama mamanya waktu kecil. Dan dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa nggak dibantu, nggak Itu diselamatkan? kan bukan dalam pelayanan, bukan dalam penginjilannya dia, Bu. Sesuatu kalau dalam penginjilan. Di Oh, dalam berarti penginjilan, begini bang. Bunda. Berarti begini bang. Berarti begini. Di dalam Berarti pelayanan mungkin ada Oh orang berarti yang gitu. berarti Bunda. berarti penginjilan ini harus hanya pendeta dengan pastor, uskup begitu Namanya ya? di dalam penginjilan, di saat dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu di mana dia menginjil, di situ ada orang yang Oke. berdoa kepada dia. Sekarang Di situ abang pasti Tuhan abang kalau akan kayak menjaga diskusi dia. begini Ya. menginjili nggak? Abang Gimana, menginjili nggak Bunda? sekarang? Abang menginjili nggak sekarang? Sekarang ini kan aku naik untuk diskusi bukan menginjili. Loh, oh berarti katanya kalau menginjili itu seperti apa? Menginjili itu kita memberikan pelajaran-pelajaran yang baik kepada orang. Jika orang yang terima ya menginjil, oke, tidak terima ya tidak apa-apa, Bunda. Oh, jadi di dalam Lukas 14:26 Yesus mengatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku kalau ia tidak membenci bapak ibunya, saudara-saudaranya perempuan laki-laki, anak-anaknya bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Itu Ya, itu ajaran yang namanya. baik. Namanya gini, Bunda. Namanya siapa mengikuti Yesus, siapa ingin untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Yesus, dia rela untuk meninggalkan semuanya, bahkan hartanya pun dan nyawa. Bukan, pun dia bukan. Ini bukan taruhkan, kata Bunda. meninggalkan, Bang. Coba Abang cari. Di dalam KBBI membenci itu apa artinya? Bukan meninggalkan, Itu ayat berapa, Bang. Bunda? Lukas 14:26, Bang. Masa Abang nggak baca? Nah, Jangan bilang itu kiasan dengan perumpamaan ya. Masa sih kitab semua kiasan, perumpamaan, kiasan. Nanti kalau ada kata-kata yang kayak gitu, oh itu perumpamaan Bunda. Waktu Yesus mengutuk pohon ara dia dalam keadaan lapar, oh itu perumpamaan Bunda. Terus katanya auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda, oh itu kiasan Bunda. Wih, banyak kali di kitab suci kan ada segala perumpamaan dan sesuatu, kiasan Bunda, ya. ayat-ayat, Bunda. Nah, Kita ambil silakan dari aja keseluruhan. dulu Lukas 14 nomor 26. Ya kan di situ, di situ kan ada makna dan pesan moralnya juga, Bunda. Tidak, begini, kata membenci dengan meninggalkan itu sama ya. Saya meninggalkan keluarga saya bukan berarti saya membenci keluarga saya dong. Ya, artinya gini, Bunda. Di saat kita artinya ingin bagaimana? melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan, apabila dalam hal ini contoh iman, di saat kita ingin untuk beriman kepada sesuatu yang mana bertentangan dengan keluarga-keluarga kita, Oh. apakah kita Jadi kita tidak begini dibenci dan tidak bang, membenci? begini bang, saya kasih tahu ya. Kalau di dalam Islam itu ada mereka keluar 3 hari, namanya apa itu? Huruj ya? Atau lagi apa? Namanya apa? Yang keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 3 bulan, itu namanya apa itu? Itu namanya apa? Kalau laki-laki keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 3 bulan, keluar 6 bulan, itu namanya apa? Laki-laki. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Huruj, betul, huruj. Nah, Apa? dakwah keluar yang 3 hari. Oh ya, urut. Itu satu yang harus dilakukan adalah apa? Apakah ketika dia nanti huruj berdakwah di luar sana suaminya, dia meninggalkan anak istrinya, cukup nggak makannya? Ada nggak nanti yang dia tinggalkan uang? Kalau tidak ada, itu tidak boleh untuk menyengsarakan Iya. keluarganya. Kayak gitu. Sebentar. Tapi ini itu. Sebentar. Ini pria tentang racun maut. Aku tadi baru nengok ini. Ternyata pernah kejadian di tahun 1978. Kematian massal yang ditunggangi oleh pendeta. Ya kan? Ini adalah penginjilan. Dan tadi dia bilang kan, jika dalam penginjilan ini ratusan ribu orang meninggal dunia. Ini terdokumentasi nih teman-teman ya. Jadi apa yang tertulis dalam Markus 16 itu seakan-akan seperti pembunuhan massal nih. Ini teman-teman ya, saya buka ya videonya. Ini videonya ya. Bermatian orang semua kan itu. Mengerikan ya. Itu dia itu mulai bereaksi racunnya. Dipaksa teman-teman. Bahkan ada yang nggak mau dipaksa diminum. Sementara pendetanya nggak minum, pendetanya ternyata tidak minum.
Itu artinya di situ kita bisa ambil kesan yang bodoh siapa? Siapa yang bodoh Bang Farid? Dipaksa. Ini disuntik dia. Karena dia tidak mau minum, dia disuntik. Racun itu bukan masuk melalui mulut, tapi boleh disuntikan, dia disuntik dia. Ini. Ya, itu namanya kan ajaran sesat. Nggak tahu, nggak boleh, tapi dibolehkan, dipaksa. Itu sesat lah. Bukan, kan dikatakan di Ngeri situ. ya? Tanda inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Tanda-tanda menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, orang kayak begitu kan banyak membuktikan. Contoh, kalau misalnya ada yang mengatakan, saya bisa menggandakan uangmu. Akhirnya mereka menaruh uang. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tertulis di dalam kitab suci. Iya, Yang Bunda. Itu diyakini sama bahwa seperti ini kita adalah dengar. firman Tuhan. Begini bang, Oke, Bunda. kalau abang mengatakan, contoh di dalam kotak ini kalau kamu naruh uang 100 juta akan mendapatkan 200 juta. Nah, ini kalau saya taruh berarti saya yang botol. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin. Nah, sekarang kitab suci itu jaminan kehidupan nggak? Jaminan keimanan nggak? Sekarang Jaminan. kitab suci. Enggak. Kitab suci. Sekarang jaminan kitab suci keimanan. jaminan. Kita Nah, mempunyai iman tidak, Bunda? Dengar dulu. Dengar dulu. Ini dikatakan, Oke, Bunda. inilah Aku dengar, tanda-tandanya. Bundaku. Inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kamu minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, akhirnya dibuktikan yang kayak tadi kan. Tapi Ya, itu namanya kan, itu namanya pendetanya bodoh, jemaatnya juga bodoh, Bunda. sekarang saya sekarang begini, ketika abang mengatakan, Nora, kalau kau memberi dirimu dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat, inilah tanda-tandanya bagimu. Tanda-tandanya apa? Kalau saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, sekalipun kau minum racun maut, Nora, kau tidak akan celaka. Berarti kan jaminan, karena ini adalah kitab suci, firman Tuhan langsung. Nah, itu diminum. Tunggu dulu, diminum akhirnya. Nah, aku mau diceramah atau kita diskusi, Bunda? Bukan bang, kamu selalu mengelak. Kalau kamu mengelak, kamu aku dari bantah, tadi nggak ada kamu mengelak, bantah aja Bunda. kitab suci, kamu bantah aja kitab sucimu. Betul Kan tidak? kita Kamu ada- buktikan. Kan itu kita harus ada pilihan Makanya yang di bijak. dalam Al-Quran tidak ada pembuktian begitu. Bahkan yang saya buka katanya Lukas 14:26, Baginda Rasulullah sendiri aja mengatakan, muliakanlah orang tuamu. Baginda Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk memilih. Kalau kau betul-betul mengikuti Allah, Nora, untuk menyerahkan dirimu kepada Allah, ya kan? Kau tinggalkan ibumu. Oh, tidak ada kayak begitu. Kau benci ibumu. Oh, nggak ada, bro. Iya. Nggak ada. Nanti kalau mau dibilang itu kiasan, juga Bunda pasti tolak. Dibilang itu ini. Di mana di ini. situ kata kiasan? Bacalah Iya, Lukas 14. Di mana situ Iya, kiasan? nanti kalau kita bilang kiasan atau perumpamaan, Jadi, nanti nggak sesuai jadi dengan. firman Tuhan ini kiasan atau perumpamaan? Loh, aku belum jelasin, Bunda udah potong gimana? Bukan abang, saya 20 tahun di sana loh bang, di Kristen bang. Bagaimana Ya. kau bisa mau melakukan tipu-tipu sama saya lagi? Jadi Itu sekarang, kita Bunda, pendeta yang menipu. waktu Bunda waktu masih Kristen, apakah Bunda punya iman nggak? Saya beriman kepada Yesus. Ya, Juru tapi selamat. istilah ada iman bertumbuh dalam diri Bunda nggak? Loh, bagaimana cara menunjukkan iman kita tumbuh? Ketika saya ditampar, saya tidak boleh membalas. Gini Bunda, maksudnya gini, Ah. iman yang kuat itu ada di dalam Alkitab itu Bunda. Jika imanmu sebesar biji sesawi, maka katakanlah kepada gunung itu. bisa untuk pindahkan. pindah. Itu gimana? Oh, sekarang coba Bunda, pindahkan ke gunung Bunda itu. memiliki iman itu enggak? Itulah makanya saya bilang penipuan. Nah, berarti kan kita harus bijak lah Bunda. Sekarang konsepnya di sini begini, Abang. Konsepnya di sini begini, ya. Di dalam Bible, ajaran Yesus hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu apa? Oke. Tuhan semesta alam. Jangan dulu oke. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, kenapa bisa di dalam Kristen ini Yesus jadi Tuhan? Kenapa bisa? Ya memang dia Tuhan, bukan dia jadi Tuhan. Dari mana jalannya? Dari mana jalannya? Dari mana? Dari kelahirannya saja tanpa bapak Bunda. Lukas 1 nomor 31. Coba baca dulu, Bang.
Oke, aku ikut Bunda terus. Iya, bacalah. Oke, Bundaku. Kita santai begini kan enak kan, Bunda? Lukas 1:31. Karena apa? Terlalu ngeles sekali, tapi nggak masalah lah. Memang kalau Allah sudah mengatakan, Allah nggak akan ngeles, menutup Bunda? mata hatinya. Udah baca aja. Yang dilahirkan Lukas 1 ayat Tuhan apa 31 manusia? berbunyi, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak Tuhan. laki-laki. Enggak, itu salah, Bang. Itu salah. Harusnya Tuhan, Bang. Oke. Harusnya Oke, Tuhan. itu coba Bunda spill ayatnya yang asli, Bunda. Iya, bukan. Harusnya salah. Yang Iya, dilahirkan makanya katanya, kalau dilahirkan, itu salah. dengar dulu, dilahirkan Bunda Maria, kata malaikat Gabriel adalah manusia, seorang. Tapi kenapa jadi Tuhan? Iya, sekarang Bunda, dia dilahirkan dalam dunia ini, siapa yang dilahirkan tanpa bapak? Loh, di dunia ini siapa yang bisa melahirkan umur 90 tahun? Bukan, tapi itu kan punya bapak. Oh, ini Itu kan punya, keajaiban. tapi itu kan punya bapak, Bunda. Beda Ini lah. keajaiban di dunia ini. Bagaimana bisa orang mandul melahirkan? Beda lah, Bu. Itu keajaiban. Di Tapi dunia sekarang ini, Bunda. bagaimana mungkin dua laut tidak bertemu, tidak bersatu? Di dunia ini, bagaimana mungkin di dasar laut ada api? Ayo, kau Bunda jelaskan harus dulu, bisa- Bang. Bunda, Nah, kau jelaskan dulu sama saya. sebenarnya, Kenapa Bunda, di ini- dunia? Enggak, jelaskan dulu sama saya. Kenapa Adam tidak punya bapak dan ibu? Karena dia diciptakan, Bunda. Dia diciptakan. Yesus tidak diciptakan. Yesus tidak diciptakan lah, Bunda. Oh, Yesus dijadikan. Yesus bukan diciptakan. Yesus Dia dijadikan itu dari bukan? Bani Roh Kudus. Saya tanya, dia dijadikan bukan? Bukan, dia dari Bani Roh Oke, Kudus. Yohanes 1 nomor 14. Yohanes 1, ya kita loncat terus, Bunda. Aku ikut, Bunda. Kita Loh, loncat kan terus. Yohanes 1 nomor 14. Coba bacalah. Oke, Bunda baca. Bacalah. Masa Bunda yang kasih, aku yang baca. Bunda ini mau main Bacalah. saja. Ya, bacalah biar kamu tahu dijadikan apa tidak dia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, Yang menjadi manusia. Diam dulu. Yang menjadi manusia dari mana? Ya, iya, yang menjadi manusia ini dari mana? Dia kenapa bisa jadi manusia? Firman itu menjadi manusia. Dari mana? Kalau Dari kata mana? begitu banyak, Bunda. Jangan Tidak, pakai dari kata mana? saja. Dari mana? Dari mana? Saya tanya dari mana? Menjadi Bukan manusia dia dari mana? inkarnasinya dia, bukan dijadikan. Dia Saya berinkarnasi. tanya yang menjadikan manusia ini siapa? Ya namanya dari alam, dari roh. Saya bertanya, tadi yang Anda baca firman itu Oke, telah menjadi manusia. ah. Yang menjadikan manusia ini dari mana? Dari roh. Astagfirullah. Coba kau baca lagi Yohanes 1 nomor 14. Ya aku udah baca, Bunda. Ya, yang menjadikan ini jadi manusia dari mana? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, dan berarti kita- dari firman. Yang berfirman siapa? Yang berfirman. Yang berfirman itu kan Bapa. Oke, sekarang diam dulu. Jangan tapi ya. Gini, Saya Bunda, tidak perlu Bunda. tapi di sini. Sebelumnya- Saya nggak mau. Saya nggak mau. Bunda udah banyak tanya Kalau saya. kamu, Sebentar, ya aku biarin boleh aja saya tanya tanya Bunda kamu nggak? karena otak kau debrol. Nggak. Dengarkan saya. Sebentar aku Ya. bisa tanya Bunda enggak? Pada kejadian 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit Oke, dan bumi. kita loncat lagi, Ini Bunda. belum berbentuk. Saja, Ya kita sebentar loncat dulu. lagi. Ini soal penciptaan. Kau bilang katanya. Oke, Yesus iya. sudah Aku diciptakan. loncat tadi dari awal sampai ini kita udah loncat sampai sini, Bunda. Diam. Santai, Ya. Bunda. Iya, makanya kau diam. Santai, Bunda. Diam. Ya kau diam dulu. Saya mau baca firman Tuhan kamu. Aku diam. Oke. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Terang itu jadi dari mana? Terang itu jadi karena Bapak itu terang. Gimana ketawa? Saya baca Masa lagi. Masa Bunda Saya nggak baca percaya? lagi. Berfirmanlah, saya baca. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Pertanyaan Ya. saya, terang itu jadi dari mana? Dari Bapak. Bapak berfirman atau tidak? Ya, dia berfirman. Karena firman itu bersama-sama dengan dia. Sekarang firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi. Jadi dari mana? Dari firman. Yang berfirman siapa? Bapa juga. Jadi manusia juga Jadi, dijadikan. stop. Jadi,
Tapi firman itu telah menjadi. Ya menjadi, tapi bukan dijadikan lah Bunda. Bunda harus bisa bedakan Loh. arti menjadi dan dijadikan. Sekarang saya tanya, dia jadi manusia apa enggak? Ya, dia menjadi manusia. Nah sekarang gini, aku kembali, aku bisa bertanya kembali kepada Abang Farku yang ganteng yang gak jadi lompat dari Junior. Boleh nggak? Sebentar dulu, selesaikan dulu yang ini. Jadi apa bedanya? Ini kayaknya udah manusia 30 yang atau 40 dijadikan? pertanyaan Bunda. Kalau kau tidak mau ya sudah. Terima kasih. Apa bedanya manusia yang dijadikan dari firman Tuhan dengan terang yang dijadikan dari firman Tuhan juga? Batu juga dijadikan dari firman Tuhan. Pohon juga. Berarti seluruh alam semesta ini adalah Tuhanmu. Karena segala sesuatu yang dijadikan dari firman itu adalah Tuhan. Betul nggak itu? Oke, ini teman-teman coba direkam ya, coba direkam, bikin VT sama teman-teman sekalian, direkam, bikin VT teman-teman sama teman-teman sekalian. Jika di dalam Lukas 4 dan dalam Matius 4, rekam teman-teman, rekam. Jika di dalam Lukas 4 dan Matius 4, Yesus dicobai oleh iblis dengan diperintahkan Yesus untuk lompat dari atas bait Allah ke bawah, maka mulai dari hari kemarin sampai detik ini, Bang Faruk mendapat ujian sebagaimana ujian yang dihadapi oleh Yesus. Di mana Bang Faruk mendapat ujian ya karena teman-teman Oten memerintahkan aku lompat dari J Marriott. Sama kan? Sama ujian yang dihadapi Yesus sama yang, Tuhan. yang memerintahkan untuk lompat dari bumbungan atas itu siapa? Iblis ya? Iblis. Oh, iblis. Nah, yang nyuruh aku lompat dari J Marriott siapa? Yang nyuruh aku lompat dari J Marriott siapa? Oten. Iblis. Oten kan? Oten. Makanya aku bilang Oten itu selalu mengikuti perangai iblis. Sama seperti ini. Si Iblis kan Andi minta Gultom. sama Yesus supaya Yesus lompat dari bait Allah. Nabi kok ibaratnya nih kayak anak bocil. Saya Andi disuruh Gultom, Oten ini nih, lompat dari ya. atas J Nabi Marriott. kok nih kayak anak bocil, aku bingung Nabi ya. Iya, kayak si Andi Gultom. Seiring kan keinginan dari iblis sama dengan keinginan seton. Tengok itu. Jadi itulah jawabannya kenapa saya memberikan tantangan itu kepada Edis. Tujuannya apa? Supaya aku menyempurnakan nubuat yang telah kutentukan. Itulah nubuatku. Bahwasanya kelak aku akan disuruh oleh Oten untuk lompat di atas bait Allah. Sebagaimana Yesus diperintahkan atau diminta oleh iblis untuk lompat di atas bait Allah, aku disuruh Oten lompat dari atas J Marriott. Ternyata nubuat Yesus itu bisa sama dengan nubuat Bang Faruk, tapi Bang Faruk bukan Tuhan ya, jangan ya. Jangan ya. Makanya saya bilang Oten ini mengikuti hawa nafsu seton. Nah, iblisnya udah belum mulai komentar di bawah-bawah itu. Nah, itu iblis. Ya, setara ujian Bang Faruk sama ujiannya Yesus sama itu sama Yesus itu setara. Oke, Maxen, selamat bergabung Maxen. Ya, selamat pagi apa siang nih? Ya, Islam Kristen Dinda. Saya Kristen. Oke, dimit dulu Dinda ya. Kita sapa yang lainnya dulu nih, Marcos. Halo Marcos, Islam Kristen Marcos. Marcos. Halo Marcos. Marcos. Oke, di bawah dulu Marcos ya. Oke, Maxen, silakan. Apakah Anda mau diskusi sesuai dengan tema? Apa itu temanya? Oke, hidup Oten menjijikkan. Jika Anda ingin mengcounter data ini, Kok menjijik? cair dong Kak Mulyani. Jika Anda ingin membantah data ini, ya silakan. Coba Anda sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan anjuran kepada kalian perihal tentang kebersihan. Seperti setelah buang air kecil air besar gitu loh. Ya, untuk apa kebersihan tubuh kalian dari segala najis. Perihal tentang kebersihan lah. Adakah Yesus mengajarkan kalian perihal tentang kebersihan? Jadi kalau mau berbicara tentang kebersihan,
Itu manusia seharusnya udah tahu, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Ya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, lebih sempurna dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi Nggak, nggak langsung perlu aja harus jawabannya, dikasih Dinda. tahu, Dinda Maxet, oh, ada makan harus nggak? pakai tangan kanan atau- Ada nggak Yesus memberikan pengaturan atau ketentuan kepada kalian perihal tentang kebersihan? Ada nggak tertulis gitu aja? Ada atau tidak ada? Iya, Nggak bisa. inilah yang saya jelasin. Ini Nggak yang usah saya jelasin. dijelaskan. Ada atau Itu tidak? nggak perlu harus ketentuan dikasih itu tahu. disampaikan Yesus dalam Bible-mu. Ah. Kalau ada kasih datanya, kalau nggak ada silakan. Dengar nggak? Nggak beralasan nggak apa-apa. Penting jawab dulu ada atau tidak ada. Ada nggak aturan itu tertulis dalam Bible? Memang nggak ada, karena memang Ya udah nggak ada, berarti sama sama babi. kenapa? Babi juga nggak punya aturan tentang kebersihan, tapi kebersihan menurut babi itu sesuai dengan hawa nafsunya saja. Halo. Gitu loh, sesuai dengan persangkannya babi. Halo. Bagi babi, sesuatu yang Halo. bersih ketika mereka tidur di atas kotorannya. Dengarin dulu. Kan gitu, itu bagi babi itu bersih. Dan babila dan binatang lainnya lah yang tidak memiliki aturan tentang kebersihan. Itu. Lanjut itu, aku lanjut kerja. Ganjen. Halo Ganjen. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Ada yang mau disampaikan, Kak? Enggak ada. Kakak ada yang mau disampaikan? Ini Bunda apa Kak Nura sih, ini kok gelap? Jaringan kakak mungkin nggak bagus, coba. Oh ini udah terang. Ini Bun, aku cuman pengen itu yang onten itu harus on cam lah, biar kita itu lihat congor dia sewaktu dia marah-marah gitu loh. Oh, kalau orang yang on cam itu biasanya orang yang santun. Oh. Iya, kalau orang itulah bedanya. Kita itu gemes banget sama congor-congor si babi. Iya, kalau on cam itu orang yang santun biasanya. Oke ya Kak, kita mau diskusi sini ya Kak Iya. ya. Iya, makasih udah dinaikin. Cuman Sama-sama. gitu doang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, NBB Man B. NBB Man B. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, halo, ada yang bisa dijelaskan? Agama apa, Bang? Saya agama Kristen. Oke. Temanya hidup Oten menjijikkan. Menjijikan ini dalam arti apa ini? Kak, ibu atau tante? Oke, adakah larangan di dalam Bible-mu kamu tidak boleh mengawini ibu kandungmu sendiri? Emang siapa mengawini ibu kandungnya sendiri? Loh, kamu bertanya kan? Enggak, Saya memberikan pertanyaan. Kan ibu yang bilang mengawini ibu sendiri, emang siapa? Ada nggak larangannya? Larangan? Ya. Ya memang dilarang. Yesus melarang mengawini ibu kandungnya sendiri, ibu kandungmu sendiri. Ada nggak? Ya memang dilarang, Kak, dilarang. Iya, di mana? Cari aja Kak sendiri, Kak. Kan kakak yang bilang dilarang, ya udah kakak yang cari. Kau bilang tadi katanya ada. Ya kalau ada berarti mana datanya? Yang bilang, kan kakak yang bilang tadi ada ke Yesus. Saya bertanya. Ya cari Saya sendiri. Dah. Jangan emosi Kak. Aduh. Loh, saya bertanya, ada nggak larangannya? Ya, emosi Kak. Jangan emosi Saya Kak. tanya. Jangan emosi ya. Saya bertanya. Wih, Iya, lu tanya ngomongin apa? ngomor. Astagfirullahaladzim. Saya bertanya, ada nggak larangannya? Larangan. Hah? Bingung dia. Oh budek, oh kok budek ya? Kok budek? Tuli.
Ya saya bertanya loh. Kok longor kali kau? Kok emosi kakak? Saya nggak emosi begini loh. Kalau kau ngomong sama pemimpin kau bilang Enggak, yakin menurut pemimpin kau kakak nggak lah emosi dulu sama ya. kau? Menurut kakak lah dulu ya. Baik tidak kalau mengawini ibunya? Sekarang pertanyaan saya, ada nggak larangannya? Karena di dalam Islam Jadi ini ada, buat di dalam teman-teman surat semua ya. An-Nisa. Makanya Bibi Kalau kau kita mau debat sama orang ini percuma juga. ya percuma lah. Karena di dalam Bible kamu, Tuhan kamu lebih bagus mengomongkan kata-kata seperti aurat keledai, zakar kuda, meremas-remas payudara. Sementara larangan-larangan yang sangat betul-betul sangat penting, jangan mengawini ibumu, janganlah kau kawin dengan saudara-saudaramu, janganlah kau kawin dengan saudara sepersusuanmu, janganlah kau kawin dengan bla 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 tuh. Itu tidak diajarkan. Jadi kalau kau pun juga tungke sama emak kau nggak masalah. Nggak ada larangan. Tertulis di dalam ulangan. Ulangan. Emang kan saya tanya Yesus. Emang Yesus ada di dalam ulangan? Halo Bunga. Bunga. Nekan yang lain dulu. Ini siapa lagi? Yame. Halo. Ya, selamat siang. Agama apa, Bang? Tentang yang tadi nih. Untuk Agama apa dulu, Bang? Kristen. Iya, silakan. Yang tadi ya, yang barusan ya, ada nggak larangan? Yesus melarang, mengharamkan kalian mengawini ibu kandung kalian. Bukan yang tadi tentang pembersihan ini. Oke, sekarang ya, ada nggak mengajarkan tentang kebersihan, kesucian? Oke. Jadi begini. Enggak, saya minta data, jangan jadi begini dong, Bang. Oke. Tuhan memberikan kita akal dan otak untuk berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika kita sudah merasa tubuh kita kotor, kita harus membersihkan begitu. Tuhan memberikan kita pikiran untuk berpikir. Sekarang darah haid itu najis nggak? Bagaimana? Darah haid itu najis nggak? Maksudnya bagaimana nih? Darah haid, darah menstruasi perempuan najis tidak? Ya, najis. Najis, oke. Sekarang, ada nggak aturan-aturan di dalam Bible ketika kamu mendapati istri kamu dalam keadaan haid, kamu dilarang untuk menggauli istri kamu? Ya, kita punya akal dan otak untuk berpikir mana yang Loh, baik, saya mana yang tanya tidak. begini, Bang. Bang, contoh ya. Contoh, saya bilang sama anak saya, "Nak, dari hari Senin sampai hari Sabtu tidak boleh bermain HP." Berarti berarti boleh dong di hari Minggu main HP karena nggak ada larangannya. Bener nggak? Oke. Yame, kalau bekerja dari jam 9 sampai jam 2, berarti jam 3 boleh pulang dong. Nah, sekarang Yame, ada nggak larangan? Pada waktu istrimu lagi datang bulan, kamu tidak boleh mencampurinya. Oke. Jadi begini. Tuhan memberikan kita akal dan otak untuk berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Loh, Bang, Jadi di kita dalam tidak usah, imamat 11 saja. kita tidak usah Imamat 11. diatur cara Loh, jangan diatur bagaimana, Bang? cara cebok kita, cara makan kita tidak usah diatur-atur. Loh, Bang. Loh, kalau nggak diatur, berarti boleh dong. Paham nggak tadi analogi saya? Saya mengatakan, Yame, kau boleh bekerja dari jam 9 sampai jam 2. Jam 3 boleh pulang nggak? Iya. Nah, Ya. sekarang ada nggak larangan ketika istrimu datang bulan, kau tuh tidak boleh mencampuri? Ada nggak? Nggak ada larangannya, berarti boleh kan? Ya, kan kita punya akal dan otak. Bisa Loh, berpikir. berarti boleh kan? Berarti boleh kan? Iya, kan kita punya akal dan Nah, otak begitu. oke, kalau kau bilang begitu. Sekarang di dalam Imamat 11, saya baca ini ya.
Ini ya Bang, Imamat 11. 1, 2, 3, 4. Nah, ini Imamat 11. Saya baca ya. Coba Bang buka Imamat 11. Imamat 11 mulai dari ini 4. Tetapi ini firman Tuhan ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Tuhan berfirman ini. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, Tuhan mengharamkan memakan babi. Kenapa kamu memakannya? Ayat itu ditujukan kepada siapa itu, Pak? Kepada Musa dan Harun, bangsa Israel. Yesus bukannya orang Yahudi. Iya. Terus kamu Ini pengikut ditujukan Yesus kepada bukan? bangsa Israel. Oh, berarti kamu bukan pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus, tapi Nah, itu Yesus ada makan ayat babi itu enggak? kan gimana? Yesus makan babi enggak? Enggak. Enggak. Terus kenapa kamu makan? Tapi katanya kamu ngikuti. Nabi Muhammad tidak makan babi, kami tidak makan. Nabi Muhammad bersunat, kami juga bersunat. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Kami ikuti semua ajaran Nabi Muhammad. Oke. Nah, sekarang ajaran Yesus kamu ikuti enggak? Oke, Makanya sekarang saya tanya. kamu kan tadi membilangkan begini, jangan bertanya. Kamu tadi membilangkan Nabi begini. Muhammad nikahi bocah 6 Manusia, tahun. Kalian ikuti tidak? ada larangan enggak? Ada larangannya enggak? Larangan apa? Ada larangan bahwa peraturan tidak boleh menikahi di bawah umur 5 tahun. Di atas 5 tahun. Ada larangan enggak? Ya, dalam Islam kurang Bukan, tahu saya. dalam Kristen aja dulu. Iya. Dalam Kristen ada nggak larangan? Iya. Di dalam Kristen tidak. wajib menikahi seorang perempuan berumur sekian-sekian, ada nggak? Oke, kalau itu tidak ada sih, tapi Kalau tidak ada, tunggu dulu. Apakah kamu pernah bertanya kepada neneknya punya nenek kamu tuh umur berapa waktu menikah? Waktu di zaman penjajahan Belanda dulu. kita Iya, diberikan udah akal untuk begini. Loh, saya bertanya, jangan kamu, Saya jangan jawab, kamu saya jawab. memperbandingkan, jangan kamu memperbandingkan dengan hukum Indonesia. Hukum Indonesia ini bukan negara Islam. Hukum Indonesia ini 6 agama diakui. Kalau sempat dibuat hukum Islam, hukum kisos akan ada, mencuri dipotong tangannya. Kamu jangan dulu peraturan, jangan oke-oke saja Bang. Saya turunkan kau. Saya jijik dengar orang Ya, kayak gitu. Saya jawab nih. Kamu mau jawab Saya apa? jawab. Tunjukkan sama saya data di mana di dalam Bible kamu umur sekian boleh dinikahi bagi perempuan. Tunjukkan dulu, baru kau jangan ngomong sama saya. Oke. Ayo. Kita diberikan akal dan pikiran untuk Kau berpikir. tunjukkan data, kalau saya turunkan bocah kau. 6 Kalau tahun tidak, kita saya turunkan pelihara, bukan kita. Jangan kau ngomong sama saya, ya. Tuhan kamu tuh loh, dari hasil apa? Berzina loh, Daud. Kalau nggak berzina, Daud nggak ada. Oke saja, oke saja. Lucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi oke. Saya minta data. Oke, manusia memiliki akal. Di dalam imamat tadi, ada nggak akal kau untuk difungsikan bahwa sudah ada larangan jangan Enggak, makan Nabi babi? kok itu nikahi bocil 9 tahun itu Nabi apaan itu? Sadis banget itu Nabi itu. Iya, Terus Yesus kau datang itu dari Nabi mana? itu kayak begitu, Yesus sadis kau banget datang dari itu mana? Nabi itu. Sadis banget. Bujangmu, bapak kau kalau kau melonte kau, kalau nggak ada uang kau nggak usah kau melonte kau. Mama kau memang hasil dari perontean. Mama kau melonte lahir lah kau. Mama kau tuh melonte lahir kau. Pidong kau tuh udah habis.
Makanya bini kau tuh gak suka sama kau. Naik kau nafsu melihat muka saya. Birahi kau. Pakai kayak gitu omonganmu. Nabi kau begini, Nabi kau begini. Karena gak sanggup kau bayar lonte. Jangan kau curhat di sini. Bapak kau dulu melonte, mama kau dari pelontean. Jangan kau bawa ke sini. Kalau berlonte, kau berlonte aja kau. Kau bayar ada 5.000. Kau bilang sama perempuan itu sekali gesek berapa. Gitu loh. Ya. Itulah alasan itu ya. Itulah kenapa aku bilang ya. Oten ini udah kalau ditanya tentang hukumnya kirimkan kepada Liji, kirim kepada Liji video tadi. Ya. Oten ini iya. Oten ini kalau ditanya tentang hukum dan aturan, mereka jawabnya gitu. Kita punya akal dan pikiran, nggak mungkin kita lakukan itu. Sama babi. Babi pun kalau ditanya tentang aturan pada mereka mengatakan kami punya kebabi-babian. Tak mungkin kami melakukan itu, tapi dia ketika berkata itu sambil melakukan hal itu, sama kayak babi. Makanya aku bilang Oten ini untuk menutupi kebabi-babiannya, dia gunakan kamuflase ke manusia-manusiaan. Dia udah akui, tidak ada aturan umur berapa perempuan boleh dikawini. Tidak ada aturan tentang tata cara bagaimana berhubungan badan kepada istri. Tidak ada aturan kepada siapa-siapa dia boleh berkawin. Tidak ada aturan sama sekali. Diakui. Lalu dia mengatakan ya lebih mengutamakan akal pikirannya. Kami punya akal pikiran, nggak mungkin melakukan itu. Sama kan? Babi juga nggak punya aturan. Tapi ketika ditanya, babi beri jawaban yang serupa sama jawabannya Oten. Sama, makanya aku bilang kalau kalian ditanya jangan berikan jawaban yang serupa ketika kami bertanya kepada babi. Kalau kamu berkamuflase dengan mengatakan punya akal dan pikiran, ya kan, punya akal dan pikiran, nggak mungkin kau tuhankan anak manusia kalau punya akal pikiran. Babi pun ketika ditanya, dia pun akan mengatakan hal serupa. Kami punya kebabi-babian katanya. Ya, Petrus, silakan Petrus. Islam Kristen? Ya. Saya Kristen. Saya dari 14 pernah bersahadat. Oke, nggak saya tanya itu Dinda ya. Saya tanya Dinda, saya tanya ke kamu Dinda Petrus, ada nggak aturan dari Yesus yang melarang kalian untuk memasukkan kemaluan kalian ke lubang dubur istri kalian? Adakah? Begini ya, Yesus datang itu bukan untuk urus selangkangan. Begitu. Nah, sama lagi jawaban babi. Babi pun berkata begitu. Kami diciptakan oleh Tuhan tidak ngurus selangkangan. Sama jawaban babi. Ya kan? Jangan dimiut. Sama Dinda. Iya. Dinda Petrus, kamu jangan tiru jawaban babi. Jangan tiru. Kalau Yang saya tanyakan saya, ada atau tidak habis. Ada atau tidak tuntunan dan larangan dari Yesus untuk kalian mendatangi istri kalian ya dari bagian belakang. Makanya saya jawab begini, Yesus datang itu bukan urus selangkangan. Terus ini yang berfirman ini siapa yang ketika katanya mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanan yang dipegang-pegang. Ini yang berfirman siapa? Enggak, lagian gini toh, gini toh. Lagian gini toh. Dia bilang, Yesus datang tidak ngurus selangkangan. Sementara Yesus turun dengan selangkangan dari selangkangan. Itu kemunafikannya babi. Begitu. Begini. Saya tanya sekarang, Yesus keluar dari mana? Saya jawab. Yesus keluar dari mana? Keluar dari mana dia? Jangan ditanya terus dong. Iya, silakan dijawab Dinda. Yesus keluar dari mana? Buktikan kalau Yesus tidak ngurusin selangkangan. Yesus keluar dari mana? Oke, kan kau tanya tuh, apakah Yesus datang itu untuk mengurus selangkangan, kawin mengawin kan? Tidak, itu saya tanya. Itu yang kau tanya tadi. Sekarang yang saya tanyakan, Yesus, Dinda, tadi kan saya tanya, adakah larangan dari Yesus untuk kalian masukkan kemaluan kalian ke lubang dubur istri kalian? Terus kau jawab, Yesus datang tidak ngurus selangkangan. Maka saya tanya, Yesus keluarnya dari mana saat dilahirkan Maria? Di Alkitab tidak menjelaskan seperti itu, detail seperti itu. Dari mana? Di Alkitab tidak menjelaskan detail seperti itu. Dari mana? Dari mana? Kau tanya Alkitab. Kenapa malu kau? Kau tanya Alkitab. Malu. Kau tanya Alkitab. Malu kau. Ngarang
Orang kau bilang nggak ngurus selangkangan, dia pun keluar dari selangkangan. Beda cerita. Begini, beda Antara cerita. ini Oke. Dinda Petrus, antara Tuhanmu dengan selangkangan itu nggak bisa dipisahkan. Jangan dimute. Tuhanmu dengan selangkangan itu nggak bisa dipisahkan, Dinda. Kalau Ya. kau berbicara tentang itu, sama saja kau berbicara tentang Nabi Isa seperti itu. Kau olok-olok Nabi Isa seperti Wah, itu. siapa yang bilang? Iya. Masalahnya Isa itu Ketika bukan kau tidak Tuhan. mengaku begini, Dia bukan ketika Tuhan. kau tidak mengakui Isa itu adalah Yesus, ketika kau tidak mengakui Isa adalah Yesus, berarti Isa itu hanya sebatas dongeng. Nilai historisnya tidak ada sama sekali. Kita kaji, Iya. kita kaji itu. Iya. Oke, kita Isa kaji. itu, ya. Dengar dulu, biar saya dulu Ya, ya. Isa silakan, dulu saya jelaskan ya. Silakan. Isa dulu saya jelaskan ya. Ya. Oke. Sebelum kita membahas tentang kelahiran, kita kaji dulu fitnah utama yang dihadapi Maryam ketika dia hamil. Apa fitnahnya? Dia hamil tanpa seorang suami dan dia wanita Ya. suci. Sementara pada saat itu dia tinggal di di Palestina, di mana dia tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi. Sementara dalam hukum Yahudi, wanita yang hamil tanpa seorang suami itu harusnya dirajam. Iya. Harus dirajam. Maka di dalam surah Maryam dimulai dari ayat 16 sampai di 34, di situ Maryam dikatakan pergi ke tempat yang jauh dari sebelah timur Bait Allah untuk mengelak dari hukum rajam tersebut. Setelah sampai di tempat yang jauh, ya, Maryam di situ melahirkan. Setelah melahirkan dia diperintahkan untuk kembali kepada kaumnya. Lalu dia ketakutan. Bagaimana jika mereka bertanya tentang anak ini? Nah, lalu malaikat mengatakan kepadanya, jika mereka bertanya tentang anak ini, katakan kepada mereka kau sedang berpuasa dan menunjuklah kau kepada anakmu. Lalu terjadi mukjizat yang menyelamatkan Maryam dari hukum rajam Yahudi. Apa mukjizatnya? Isa bisa berbicara dalam buayan yang tertulis dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34. Iya. Dia berkata, "Qala ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah." Iya. Dan perkataan mukjizat yang dilakukan oleh Isa itu membuat rahib-rahib Yahudi beserta orang Yahudi yang hendak merajam ibunya ketakutan pada saat itu. Iya. Karena terjadi mukjizat, anaknya bisa berbicara dalam buayan. Sekarang kau jelaskan kepada kami, menurut Bibelmu, bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, tinggal di Nazaret Galilea, di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajam Yahudi. Kalau Bibelmu nggak bisa menjelaskan, kau jangan cerita dulu kelahirannya. Jika benar Maria pada saat itu benar-benar hamil, maka seharusnya dia sudah dirajam. Dan ketika dia sudah dirajam, maka Yesus nggak mungkin pernah dilahirkan di atas bumi ini. Dia akan jelaskan, menurut Bibelmu, bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi. Silakan. Nah, tunjukkan data dulu tentang Isa itu tadi. Jangan hanya sebatas asumsi begitu. Silakan jelaskan dari Bibelmu dulu. Iya, Kau kau tunjukkan. pakai dongeng pun nggak apa-apa. Silakan. Kau tunjukkan data historisnya tentang Isa. Isa lahir di mana sekarang? Tunjukkan datanya di mana Isa lahir. Silakan kau jelaskan. Kau tunjukkan. Jelaskan bahwa dulu. Isa itu bukan dongeng. Kau tunjukkan. Nanti Isa itu kita bukan bahas dongeng. Dinda kelahirannya nanti. Iya, Kita bahas dulu, kita tunjukkan kaji dulu datanya. fitnah Kalau yang Isa dihadapi itu bukan ibunya. dongeng. Dia lahir di Bagaimana mana mamanya bebas dari hukum rajam Yahudi. Ya, Silakan. bukti historisnya di mana? Gitu. Kau tunjukkan. Isa itu Dinda lahir kalau di kayak gitu nggak dua arah namanya, itu satu Iya. arah. Iya. Aku sudah jelaskan ke kau bagaimana menurut Quran Maryam bebas dari hukum rajam Yahudi. Iya, saya tanya sama kau, apa itu ajaran yang dulu. dibawa oleh Isa? Bebas dari hukum rajam Yahudi Oke. dulu kita bahas. Oke. Baru kita Isa bahas datang sebagai nabi, ajaran kelahiran. Isa itu apa? Yang spesifik. Bebas dari hukum rajam Yahudi dulu kita kaji, baru kita bahas kelahiran. Sekarang kau jelaskan dari Bibelmu bagaimana Maria Saya bebas tanya dari sama hukum kau, rajam Yahudi. Isa datang sebagai nabi, itu ajaran khusus Isa itu untuk umat muslim itu apa? Mencret kau kalau ditanya itu mencret. Ku jamin mencret kalian. Ya, kalau bisa kalian jelaskan menurut Bibel kalian bagaimana Yesus bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi karena dia hamil tanpa seorang suami, ketentuan hukum rajam jelas tertulis tentang perzinahan dalam ulangan 22 nomor 13 sampai 30. Harusnya Maria sudah dirajam. Nah, kalau memang nggak dirajam, jelaskan dong dari Bibelmu. Bagaimana dia bebas dari hukum rajam Yahudi? Jelaskan dong. Kalau Bibelmu saja tidak bisa menjelaskan bagaimana Maria yang hamil bebas dari hukum rajam Yahudi, terlalu prematur kau membahas tentang kelahiran. Kalau Bible kalian bisa menjelaskan bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi, ku potong rambut kawanku si gondrong nggak bercelana jadi cepak, ku potong.
Ya, live aku motong rambut si gondrong. Terima nggak terima dia, ku ikat dia. Gondrong, aku kalah taruhan. Kau harus potong rambutmu jadi cepat. Meskipun dibilangnya jangan Faruk potong. Silakan, ku pertaruhkan rambut gondrong temanku nggak bercelana. Ku pertaruhkan, silakan. Bisa kalian jelaskan? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kau malah bertanya tentang kelahiran. Di tanah mana dia dilahirkan? Nanti dulu kita bahas kelahiran. Kita bahas dulu ini fitnahnya nih tadi. Bagaimana dia bebas dari fitnah dari rajam Yahudi karena dia hamil tanpa seorang suami. Jelaskan dulu. Nggak akan bisa kalian jelaskan itu. Kalau bisa kalian jelaskan berdasarkan Bible kalian, ku potong rambut si gondrong kawanku yang nggak bercelana. Aku yang sediakan mesinnya tuh, ada mesinku. Apanya? Mesinnya aku sediakan. Mesin apa? Pencukur, dia kan udah 2000 tahun. Oh enggak, dia pakai mesin babat itu. Mesin babat itu yang gitu. Karena dia nggak pernah mandi, rambutnya udah gimbal, udah lengket. Udah bercampur sama tanah rambutnya, udah bercampur tanah. Makanya motongnya pakai mesin babat, mesin potong rumput. Pakai gerinda boleh bagi. Sakit kali ya, Ten? Makanya jangan sakit ya, Ten. Apa Maksen? Islam Kristen Maksen? Saya Kristen tadi terputus. Gimana? Iya. Kristen tadi terputus. Kristen tapi gabung terputus. saya tadi. Tadi saya udah gabung di awal tapi terputus dia. Diskusi sama siapa tadi? Gabung lagi, Bang. Tadi kan sama siapa nih? Sianipar nih. Sama kamu. Oh, terputus kenapa kalau tadi? Jaringan. Oke, materi apa tadi yang kita kaji, Dinda? Tentang kebersihan. Dinda emang saya cewek. Oke, adik, tentang kebersihan tadi, adik. Nggak usah bacot ya, tentang kelompok JW Mariot dulu baru. Sama kayak iblis ya. Tentang kebersihan tadi, adik. Halo. Tentang kebersihan. Ya, betul. Ya, oke. Saya tanya ke kamu, adik ya. Kita ulangin aja ya. Adakah tuntunan yang disampaikan Yesus untuk kalian ya setelah buang air besar atau buang air kecil itu cebok atau lakukan bersih-bersih? Ada nggak? Makanya tadi saya bilang di awal bahwa manusia itu diciptakan sempurna adanya dari Yang semua makhluk hidup. Iya, dengan ada atau tidak ada. Udah. Dengar dulu. Saya jelaskan. Itu ada karena memang Tuhan menciptakan manusia itu sempurna dari semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Iya, saya tanyakan ada atau tidak ada aturan disampaikan Yesus tentang kebersihan tadi. Iya, Tuhan menciptakan sempurna berarti dia menciptakan kamu pikir. Yang saya tanyakan yang saya tanyakan ada atau tidak ada Yesus mengajarkan kalian tuntunan tentang kebersihan. Ada Tidak ada, bilang kek. Yang namanya bersih itu, bersih itu sudah hal wajar yang harus dilakukan oleh manusia. Yang saya tanyakan, Dinda, adakah Yesus mengajarkan kalian tentang tata cara bersih-bersih seperti cebok, kecil, ada atau tidak Ya, sekarang saya tanya, apakah kebersihan itu bagian dari kebenaran? Yang saya tanyakan tadi dulu, Dinda, ada atau tidak ada, gitu aja loh. Kalau soal mencebok itu nggak ada. Udah selesai. Habis.
Nah sekarang saya tanya sama si Maxen, ada nggak Kasih tahu aturan? Hah? Itu bilang Oh, iya. kalau di Islam ada namanya beristinja, bilang. Iya, kalau di Islam ada disampaikan Nabi Muhammad SAW, ya namanya hukum toharo, bersih-bersih. Kan Ya, gitu. itu terserah. Sekarang saya tanya, tunggu Maxen. Saya tanya sekarang Maxen. Setelah ini kamu berbicara Maxen. Sedikit lagi aku ini. Sekarang saya tanya, ada nggak aturan bagi babi untuk tata cara kebersihan? Aturan tentang kebersihan, ada nggak aturan bagi babi? Babi itu dia nggak mengerti, itu binatang itu. Enggak, yang Babi saya itu tanyakan binatang. ada atau tidak? Ada atau tidak aturan bagi babi untuk setelah buang air kecil cebok, buang air besar cebok, Apa yang ada buat nggak aturan? aturannya? Siapa yang buat aturannya? Siapa Nah, yang buat saya aturannya? tanya, gini loh Dinda, yang saya tanyakan ada atau tidak? Adakah Iya, aturan makanya. bagi Hah? Makanya kalau nggak ada, karena memang tidak ada yang buat aturan buat mereka. Bagi Siapa babi yang nggak mau ada, buat kan? aturan buat babi? Iya, nggak ada yang buat aturan bagi mereka kan, bagi babi kan? Jadi maksudmu kamu mau menyamakan manusia Ya dengan berarti babi? sama lah kalian. Nah, Kau tidak nyambung Jadi, gitu, udah nyambung berarti- itu gitu loh. Kau udah mulai nyambung ini, sama kalian sama babi. Sama-sama nggak punya aturan. Kan, sama nggak? Sama nggak sama babi? Sama nggak? sekarang saya tanya kamu. Ya, Akui dulu, Ya, kamu dengan- sama nggak sama babi? beda dong. Loh, oke kita kaji lagi. Kamu tadi tidak diberikan aturan tentang toharo atau bersih-bersih. Seperti cebok setelah buang air kecil atau besar, kan gitu. Kau bilang tadi tidak ada aturannya dari Yesus. Karena kau bilang kau manusia nggak perlu diatur, kan gitu. Tentang hal itu. Nah sekarang saya tanya tadi, babi, adakah aturan ditetapkan bagi babi untuk toharo atau bersih-bersih? Cebok setelah buang air kecil atau air besar, kamu bilang tidak ada. Maka muncul satu rangkuman. Kau tak punya aturan tentang bersih-bersih, babi nggak punya aturan tentang bersih-bersih. Apakah kayak mana bilangnya ya? Gak enak aku bilangnya adik. Gak enak bilangnya aku loh. Kayak mana bilangnya nih toh? Apakah kamu, Jadi gini. kamu sama dengan babi? Nggak begitu, nggak begitu. Kayak mana bilangnya? Dengar dulu. Apakah kamu Ya, mirip? makanya Mirip kalian dengarin aja. dulu. Dengarin dulu saya omong. Kalian ini dari tadi ngerocos terus, nggak kasih kesempatan buat saya omong. Oh ya, omonglah. Silakan Bang. Iya kan? Jadi manusia itu kan tadi saya udah dijelaskan di awal. Manusia itu diciptakan sempurna oleh Tuhan. Lebih sempurna dari semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, Jangan bilang, jangan bawa manusia dulu, Dinda tunggu, saya potong, maaf saya potong. Jangan bawa manusia dulu, karena tidak semua manusia yang tidak diberikan aturan perihal tentang bersih-bersih. Contoh, kami umat Islam ada aturannya yang disampaikan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kau berkata, tunggu dulu, ketika kau bernarasi, jangan wakilkan manusia, tapi wakilkan nakaristin, oke? Oke? memang mana Tuhan Kami punya menciptakan semua aturannya, manusia itu gitu loh. sempurna. Semuanya sempurna. Oke. Kita Lebih kaji dulu nih. sempurna dari semua makhluk. Udah, gini aja. Kita kaji dulu nih, Maxen. Kita kaji Maxen. Apakah kamu lebih sempurna daripada babi? Apakah kau lebih sempurna dari babi? Sekarang saya tanya, dalam hal apa kamu lebih sempurna daripada babi? Iya, silakan. Babi itu punya babi itu bisa
berbuat apa yang manusia itu bisa lakukan? Kan tidak bisa. Contoh. Berarti Contoh, manusia apa itu yang punya bisa kau otak. lakukan? Ya, contoh gini aja, apa yang bisa kau lakukan dan nggak bisa dilakukan oleh babi? Apa? Manusia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Babi Oke, itu yang bisa. baik dan yang jahat. Ya, Saya tanya. Babi pun, ya, jangan wakilkan manusia, wakilkan Kristen aja ya. Jangan wakilkan manusia. Sekarang saya karena tanya, ini Anda manusia apa tidak? manusia, Anda tapi itu kami manusia punya atau tidak? aturannya, Dinda. Kami Islam ada aturannya. Kau kan nggak ada aturannya. Tadi kau bilang. Jadi kesimpulannya gini. Saya tanya sekarang, apakah Enggak, dia buat kesimpulan. urusan yang Dia buat bersih-bersih, kesimpulan tapi dia bertanya. yang bersih-bersih tadi bilang kepo. Dengar dulu saya omong, jangan potong-potong. Iya, bukan Bang Maksen. Jangan Bang potong-potong, Maksen. dengar. Iya, sebentar dulu, sebentar. Kalimat Anda. Berarti saya buat kesimpulan. Saya bertanya dulu. Bagaimana kesimpulan? Kau membuat suatu kesimpulan tapi kau masih bertanya. Ya, sekarang saya nggak kesimpulannya nanti dulu. Jadi gini. Nanti dulu. Sekarang saya tanya, apakah yang tadi kita bilang untuk hal mencebo apa segala itu adalah bagian dari kebenaran yang harus disampaikan. Oke. Saya jawab Dinda ya. Saya jawab ya. Oke. Bagian dari Jika kebenaran. dikorelasi. Iya, saya jawab Dinda. Ini Bang Faru jawab dulu Dinda ya. Oke. Jika dikorelasikan dengan babi, itu adalah kebenaran bagi manusia. Karena apa? Dengan aturan itulah yang membedakan manusia sama babi. Manusia yang bertuhan sudah ditentukan oleh Tuhannya tentang bagaimana dia setelah buang air besar dan buang air kecil, yaitu dianjurkan untuk bercebok. Sementara babi itu tidak ada aturan. Dia kencing, dia boleh tidak cebok setelah dia kencing karena dia nggak punya aturan. Sekarang saya tanya, kamu selaku iman Kristen, apakah ada aturan yang disampaikan Tuhanmu untuk kau cebok setelah buang air kecil? Ada? Nah, sekarang pertanyaannya gini. Jawab dulu. Jawab dulu. Kamu selaku iman Kristen, adakah aturan dari Tuhanmu? Dengar dulu Dinda, jawab dulu ini. Kamu selaku iman Kristen, adakah aturan yang ditetapkan Tuhanmu setelah buang air kecil atau air besar supaya kamu cebok? Adakah? Ada atau tidak? Jawab Dinda. Udah kena jiwanya teman-teman. Ada atau tidak? Hei. Nah, jadi sekarang saya ya. Sekarang jawab saya pertanyaanku tadi. Jawab pertanyaanku tadi. Kamu selaku iman Kristen, adakah aturan dan ketentuan yang disampaikan oleh Tuhanmu untukmu bersih-bersih setelah buang air besar atau buang air kecil atau bercebok? Adakah aturan disampaikan Tuhanmu? Kan tadi udah saya bilang tidak ada. Tidak ada. Karena sekarang itu saya tanya. penting. Oke, tidak ada karena tidak penting kan gitu. Nah, sekarang kita kaji. Babi, adakah aturan ditetapkan bagi babi untuk dia bersih-bersih atau cebok setelah buang air besar atau kecil? Adakah? Adakah aturan bagi babi? Dari tadi kamu mutar-mutar situ aja nggak pernah. Muter Dinda, ini komparasi namanya. Kita bahas. Ini namanya komparasi, oke? Kita bahas sesuatu. Ya? Kita sama-sama tahu. Tunggu dulu Dinda. Kita sama-sama tahu babi dan binatang lainnya pun tidak memiliki aturan.
tidak diberikan dan ditetapkan aturan bagi dia untuk bersih-bersih atau cebok setelah buang air kecil dan buang air besar. Dan Dinda Maxen mewakili iman Kristen mengatakan tadi, dia juga tidak diberikan oleh Tuhannya aturan perihal tentang bersih-bersih atau bercebok setelah buang air besar atau air kecil. Yang jadi rangkumannya adalah, kok mirip sama babi? Kok jadi mirip sama babi kau Maxen? Kau nggak punya aturan, babi nggak punya aturan. Bertuhan tapi kok mirip babi gitu loh. Gimana teman-teman pikirkan? Ngaku bertuhan tapi perbuatan itu mirip sama babi. Dia siap kencing nggak cebok, babi siap kencing nggak cebok. Dia nggak diberikan aturan perihal tentang seksnya gitu loh. Siapa-siapa yang boleh dia kawini, siapa-siapa yang nggak boleh dia kawini, nggak ada aturannya. Babi juga nggak punya aturan tentang siapa-siapa yang dia kawini dan siapa-siapa yang nggak boleh dia kawini. Kan mirip, tapi ngakunya bertuhan. Hei, dimirip. Maka benerlah kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179. Mereka yang mengingkari Al-Quran itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Hewan ternak yang lebih sesat dari hewan ternak itu adalah babi. Jadi saya dulu omong, dari tadi kamu terus. Ya silakan Dinda, silakan. Penting kita udah tahu ya, mirip babi ya. Boleh gantian? Jadi kita bahas tentang tadi hal mencebok ya. Cebok ya. Bahwa di dalam keyakinan saya untuk hal-hal seperti itu memang tidak ada. Saya mengakui. Tidak ada. Memang ya, tidak ada. Tidak ada. Karena lanjut. Iya makanya. Nah, tidak ada memang. Tidak ada. Kalau bagi babi, karena bagi babi ada nggak aturan seperti itu? Bagi babi ada nggak aturan seperti itu? Babi itu tidak ada karena memang nggak ada yang buat aturan buat dia. Nah, makanya dengarin dulu. Babi juga tidak ada. Selesai. Sama berarti. Dengarin dulu, saya belum selesai ini. Jadi untuk hal-hal seperti itu memang kita tidak ada. Ya udah lanjut tidak penting. Sama-sama ya, sama-sama tidak ada. Karena ya, sama babi ya, lanjut. Bukan hal yang demikian yang kayak mencebok itu adalah syarat untuk masuk surga. Bukan. Ya sama. Babi pun ngomong kayak gitu. Babi pun ngomong kayak gitu. Bukan hal cebok mencebok. Mana ada orang cebok masuk surga kan? Sama. Bisa dapat keselamatan. Mana? Nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Buat apa juga? Jadi kita nggak perlu punya aturan, kasih aturan-aturan kayak gitu. Buat apa juga percuma? Kita hanya fokus kepada kebenaran. Kayak gitu ngomongnya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan benar adanya. Kita harus lakukan itu yang penting. Buat apa? Hal-hal kayak gitu kita bahas. Sedangkan kita dikasih otak. Buat apa otak ini kalau nggak dipakai? Otak ini kalau nggak dipakai ya bodoh. Ya sekarang giliran saya ya. Ya. Bodoh. Ya. Iya, ini sekarang giliran saya. Ini giliran saya sekarang ya. Sekarang giliran saya. Nih ya. Tadi kan kamu bilang kalian nggak perlu aturan untuk mencapai keselamatan, tak perlu aturan-aturan kayak gitu. Oke. Sekarang saya tanya ya. Kita korelasi, kita tanya. Iya. Hai babi, ya, kenapa kamu tidak memiliki aturan perihal tentang bersih-bersih? Kenapa kamu tidak ditetapkan aturan setelah buang air kecil cebok, buang air besar cebok? Dan kamu juga tidak diberikan aturan, ya, kepada siapa kau boleh kawin, kepada siapa kau mau boleh kawin? Silakan dijawab babi. Apa jawaban babi? Kami nggak perlu aturan kayak gitu. Karena untuk mencapai keselamatan, kami nggak perlu diatur perihal tentang kebersihan. Karena konsep keselamatan bukan tentang cebok mencebok. Kau bisa lihat Farouk, kami para babi siap kencing nggak cebok.
Kau juga Faruk bisa lihat Faruk. Kami siap berak, kami nggak perlu cepok. Kami Faruk, para babi, nggak ada aturannya tentang makanan. Semua makanan boleh kami makan Faruk. Kami juga tidak butuh minuman, aturan minuman, karena semua minuman boleh kami minum Faruk. Kami juga tidak punya aturan, ya tidak ada larangan untuk kawin dengan mama kami atau babi betina yang melahirkan kami. Kami juga tidak punya larangan untuk kawin dengan saudara kami. Kami nggak butuh itu. Kami punya sifat kebabi-babian yang lebih kami utamakan dalam menjalani hidup kami sebagai babi. Kami cukup menggunakan insting kebabi-babian kami. Sekarang saya tanya ke kamu, Maksen. Saya tanya ke kamu, Maksen, sama nggak jawabanmu sama jawabannya babi? Sama nggak jawabanmu sama jawabannya babi? Jadi gini, jawab dulu, sama nggak jawabanmu sama jawaban babi? Iya, hancur, hancur. Sekarang waktu babak bener Oten, babak bener. Ini jauh lebih menyakitkan dari apa yang dilakukan Edis di Komalnya. Cair dong. Ini lebih menyakitkan dari apa yang dilakukan Edis terhadap saudara-saudaraku muslim di Komalnya. Karena ternyata si Maksen sudah mengakui selaku iman Oten, dia mirip sama babi. Karena babi juga nggak punya aturan. Maksen, sekarang jawab. Jawaban yang kau sampaikan dengan jawaban yang diberikan babi sama nggak? Loh, kenapa kau marah? Buka mute-nya, Pak. Maksen. Maksen. Hei. Dah jawab. sekarang waktu saya omong, Iya, silakan jawab. Anda diam. Waktu saya omong. Nah, ini Anda secara tidak sadar Anda mengatakan diri Anda sendiri. Karena apa? Ada firman Tuhan berkata bahwa ada selumbar di mata saudaramu Anda ketahui, tapi balok di matamu aja engkau tidak ketahui. Balok di matamu engkau tidak ketahui. Kamu sekarang menyesuaikan dengan situasi keadaan. Apa sih? Silakan Maksen. Bahkan jawaban yang diberikan, ya, gestur tubuhnya, ya, menunjukkan, ya, apa yang dia katakan, apa yang dia tanggapi itu mirip babi juga. Karena apa? Nggak nyambung. Karena cuman babi nggak nyambung diajak ngomong. Kabur dia. Sakit kali kan, lebih sakit ini daripada apa yang dilakukan Edis di Komalnya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.